Shalom, selamat malam. Kembali kami dari ibadah Jemaat Ebenezer Suwaru GBDI akan melayani ibadah streaming pada malam hari ini. Kiranya jemaat semua dapat terberkati. Mari kita mulai dengan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan
kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Saat malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, oleh kasih karunia anugerah-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu dalam setiap kami Tuhan Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami mengucap syukur segala kesempatan kami untuk membesarkan nama-Mu, untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu menjadi kebenaran buat kami. Tolong kami, berikan kami pemahaman yang baru, pengertian Tuhan akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu, nyampaikan kebenaran firman-Mu dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Engkau tolong kami semuanya. Kami terima firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat malam kekasih Tuhan. Kita bertemu lagi hari ini di dalam kasih karunia Tuhan.
Kita mengucap syukur masih boleh ada sebagaimana kita ada malam hari ini. Seperti biasanya kita akan sedikit ada hubungan dengan pertemuan kita sebelumnya. Itu mengenai pertemuan kita sebelumnya kita dipanggil keluar dari cara hidup kita yang lama, dari sikap perilaku kita yang lama. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita malam hari ini. Kita landasi pembahasan kita mengenai hal ini di dalam kita buka kitab Kejadian pasal 19 ayat 19 sampai 20 saya bacakan. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk aku lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil, jika demikian nyawaku akan terpelihara. Kekasih Tuhan, ayat ini dilatar belakangi oleh kisah dari perjalanan Lot yang sudah dipanggil Tuhan keluar dari Sodom dan Gomora yang ditunggang balikkan oleh Tuhan, dibakar, di bumi hanguskan oleh Tuhan. Dan Lot dan keluarganya dipanggil keluar. Dan di saat itu oleh malaikat dalam perjalanan ini menyelamatkan Lot, Tuhan memerintahkan Lot untuk berlari ke pegunungan. Tetapi melalui ayat ini kita lihat bahwa Lot memilih punya pemahaman sendiri, punya pandangan sendiri, punya kehendaknya sendiri. Kalau kita mungkin dalam kekristenan itu kita kenal dengan istilah free will. Lot memilih free will-nya, ini pilihannya ini untuk berlari ke lembah. Dan kita tahu apa yang terjadi di sana di dalam lembah itu akhir hidup Lot. Ini yang tragis kekasih Tuhan. Akhir hidup Lot itu memperanakkan keturunan yang memusuhi bangsa Israel sepanjang sejarah Alkitab, hampir sepanjang sejarah Alkitab, yaitu bangsa Bani Amon dan Bani Moab. Ini adalah hasil dari keturunan dari Lot. Ini sepanjang perjalanan secara bangsa Israel di perjanjian lama, kedua bangsa ini khususnya, Bani Amon dan Bani Moab ini memusuhi bangsa Israel, umat Israel. Berkelanjutan. Ini adalah dimulai dari awal ketidaktaatan Lot memenuhi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Lot lebih memilih, ada satu pilihan Lot yang dipandang baik oleh Lot. Ini harus kita pelajari, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Ya. Saat itu malaikat itu di saat menyuruh kepada Lot, berfirman kepada Lot, tidak berbicara, ayo cepetan ayo. Tidak seperti itu. Tapi malaikat itu berkata, lari, cepat, segera. Tidak boleh berlambat-lambat. Bahkan dikatakan di situ berlari. Kita singgung sebelumnya bahwa kita harus lari meninggalkan masa lalu kita. Kehidupan lama kita, kekasih Tuhan. Setiap kita punya masa lalu, punya kehidupan lama. Kita pernah kecil, kita pernah muda. Kita tidak ujuk-ujuk langsung muncul di dunia jadi seperti sekarang, jadi besar gini, jadi dewasa, enggak. Kita semua punya masa lalu, punya kehidupan yang lama mungkin. Tetapi saat ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk meninggalkan semua itu, kehidupan lama kita. Kalau kita selidiki firman Tuhan itu sebenarnya Lot punya prinsip rohani yang kuat. Sebenarnya ya, dia punya prinsip rohani yang kuat. Ini kita bisa lihat di dalam sebelum Sodom dan Gomora itu ditunggang balikkan oleh Tuhan. Pada waktu malaikat itu ada di dalam rumah Lot dan penduduk daerah situ, Sodom Gomora itu ingin mengambil malaikat Tuhan ini, ingin memusuhi, mematikan, memusnahkan malaikat Tuhan yang tinggal atau nunut di rumahnya Lot waktu itu. Tetapi Lot memunculkan dirinya dan dia mengambil alih, bahkan sampai dia bisa mengorbankan dirinya ataupun keluarganya waktu itu demi untuk melindungi malaikat Tuhan itu. Itu suatu prinsip rohani yang kuat yang sebenarnya harus kita pelajari juga dalam kehidupan Lot, kekasih Tuhan. Kalau ya
kita sudah punya prinsip rohani, itu harus kita pegang kuat. Apa yang kita prinsip itu benar, itu kebenaran, harus kita pegang kuat-kuat. Kita punya pemahaman sekali Yesus tetap Yesus, luar biasa. Itu harus kita pegang teguh. Sekali Pantekosta tetap Pantekosta, ya kekasih Tuhan, itu harus tetap ada di dalam hati sanubari kita. Kita pertahankan prinsip itu yang luar biasa. Itu kita dididik dari sejak kita kecil, itu tertanam dalam hati kita. Itu kita tumbuh kembangkan. Kalau perlu kita sirami, kita tumbuh kembangkan. Kalau ada kita dapatkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip itu, harus kita saring lagi. Itu namanya kita menghidupi dan kita menyirami prinsip-prinsip yang benar tersebut. Tetapi di dalam prinsip benar yang kuat seperti itu harus kita tambahkan ke dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Tuhan dalam setiap meter kehidupan kita. Tuhan memimpin kita bukan 1 kilo, jarak 1 kilo, 1 kilo ke sana. Enggak. Tuhan memimpin langkah kehidupan kita setiap meter dalam kehidupan kita. Jadi kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan enggak berjalan bersama kita, nanti ketemu aku di sana ya. 2 kilo di sana ketemu aku di sana ya. Enggak, Tuhan memimpin kita setiap meter dalam. Jangan pernah kita kehilangan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Ini yang harus kita pertahankan, kekasih Tuhan. Kita sudah mengerti akan hal ini. Kita harus ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan yang selalu harus mengingatkan dan menegur, membangun, menghiburkan kita semuanya. Firman Tuhan mengatakan pada waktu itu para malaikat itu berkata kepada Roh, lari kekasih Tuhan. Jangan menoleh ke belakang. Kehidupan lama kita ke belakang itu bisa berbicara banyak arah, tetapi firman Tuhan mengatakan lari. Jangan berlambat-lambat. Jangan berpikir-pikir lagi, jangan memikir-mikirkan lagi kehidupan lama kita. Apapun ya kekasih Tuhan, di saat kita lari meninggalkan kehidupan lama kita itu, apapun yang bisa kita berikan, apapun yang bisa kita tinggalkan, apapun yang bisa kita korbankan. Kalau kita bicara mengenai korban, jangan salah kekasih Tuhan, bukan hanya mengenai materi ya, kita jangan, korban, jangan, saya berusaha, tapi saya belum menyinggung mengenai korban materi. Saat ini kita korban mengenai sikap hidup perilaku kita. Ya kekasih Tuhan, apapun yang bisa kita korbankan, kita tinggalkan semua itu untuk Tuhan. Masa lalu kita itu bisa bicara banyak hal. Kebiasaan, adat istiadat, tradisi, karakter, sikap hidup kita. Itu adalah masa lalu kita semua. Kehidupan lama kita, kekasih Tuhan. Kita mau tekankan dalam hal ini ya, kita belajar bersama-sama. Dulu hal itu begitu kuat, begitu merasuk di dalam sanubari kita, mengikat kita menghargai hal-hal itu sebagai sesuatu yang luar biasa, yang berharga. Tetapi setelah kita mengenal keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, paradigma kita harus berubah sesuai firman Tuhan. Contohnya kita lihat di dalam ayat Alkitab. Ayo kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat 3 sampai 8 saya bacakan sedikit panjang. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, kekasih Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, Paulus mengatakan. Aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, dari orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, Paulus mengatakan. Ini kehidupan lama Paulus, kekasih Tuhan. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Kurang apa lagi ini? Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, semua itu keuntungan buat Paulus sebelumnya. Saya ulangi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini poin kita, kekasih Tuhan. Malahan ayat 8, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semua itu, daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus hanya mengejar satu, Kristus. Semua yang dulu Paulus itu hidup di dalam semua itu.
menghidupi di dalam semua itu. Paulus meninggikan dia murid Gamaliel itu bukan main-main, bukan guru yang abal-abal. Gamaliel itu guru besar waktu itu, tidak gampang menjadi murid Gamaliel. Paulus punya titel yang besar, yang banyak, punya jabatan. Paulus punya predikat Farisi. Dan Paulus bangga dengan hal itu. Itu kalau dia berjalan di manapun gitu, orang melihat Paulus tuh wow. Melihat papasan dengan Paulus itu menunduk, istilahnya seperti itu. Dan itu meninggikan diri pribadi Paulus. Semua Paulus hidup di dalam semua itu, menghidupi dan mengejar hal-hal itu. Tidak bercacat, kekasih Tuhan. Paulus mengatakan secara agamawi Paulus tidak bercacat. Tetapi terlebih lagi, lebih luar biasa lagi, kekasih Tuhan. Paulus meninggalkan semua itu, membuang semua itu, dan menganggapnya sampah, kekasih Tuhan. Sekarang apa yang mau kita kejar dalam kehidupan kita? Pertanyaannya, apa yang mau kita kejar dalam kehidupan kita? Kita belajar seperti Paulus, kekasih Tuhan. Dalam hal keturunan, Paulus itu mempunyai 2 keturunan, Yahudi dan orang Romawi. Keturunan Romawi waktu itu adalah keturunan yang sangat tinggi nilainya, sangat dihargai orang. Paulus mempunyai kewarganegaraan itu. Semua itu membuat Paulus menjadi pribadi yang tinggi secara lahiriah. Semua itu dibuang oleh Paulus. Dibuang, kekasih Tuhan. Dibuang. Dan sebenarnya hal itu bukan suatu hal yang lumrah, bukan hal yang mudah. Itu mengikat Paulus. Bayangkan, Paulus sudah menjadi penganiaya jemaat itu bagaimana. Bahkan firman Tuhan mengatakan di akhir zaman orang Kristen itu akan dianiaya oleh orang-orang yang mengatakan kalau sudah menganiaya orang Kristen, mereka sudah berbuat bakti, sudah beribadah kepada Tuhan. Itu loh, kekasih Tuhan. Itu salah satu dasar Paulus lakukan. Paulus ingin mendapatkan predikat seorang yang beribadah kepada Tuhan dengan jalan menganiaya orang Kristen, umat jemaat Tuhan, gereja mula-mula pada waktu itu. Ya, dan itu sudah Paulus dapatkan memang. Sekarang kita belajar lagi contoh dari Abraham. Abraham itu dipanggil keluar dari tanah Ur-Kasdim. Sebelumnya, kalau sekarang itu tanah Irak. Dipanggil keluar dari tanah leluhurnya Ur-Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Sebenarnya ada sedikit pertanyaan, kenapa dalam hati saya itu, kenapa Tuhan harus memanggil Abraham keluar dari tanah Ur-Kasdim? Apakah Tuhan tidak mampu memberkati Abraham di tanah Ur-Kasdim, di tanah leluhurnya? Kita percaya Tuhan mampu, bisa, dan sanggup memberkati Abraham dimanapun. Jangan salah, kekasih Tuhan dalam hal ini. Jangan kita anggap kalau Tuhan itu tidak mampu memberkati Abraham di sana, di tanah leluhurnya. Tuhan bisa dan sanggup dan mampu. Kalau Tuhan memanggil Abraham keluar, berarti ada sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Abraham. Kita jangan salah dalam hal ini ya, kekasih Tuhan. Nah, di saat saya menghadapi pertanyaan ini dalam hati saya sendiri, mengapa Tuhan harus memanggil Abraham keluar dari tanah Ur-Kasdim? Saya teringat dengan eklesia, kata eklesia yang sempat kita pelajari pertemuan kita sebelumnya, dipanggil keluar, kekasih Tuhan, dari kegelapan. Kegelapan apa ini? Segala kegelapan adat istiadat, tradisi, budaya, karakter, sikap hidup, kebiasaan, kekasih Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan lari keluar dari semua itu. Tinggalkan semua itu, kekasih Tuhan. Tuhan tidak mau kita hidup bercampur baur dengan hal-hal yang seperti itu, kekasih Tuhan. Jangan salah, kekasih Tuhan. Saya katakan itu kegelapan itu, adat istiadat, tradisi, segala macamnya itu ya. Kebiasaan. Saya tidak katakan itu jahat, saya tidak katakan itu jelek. Tapi tidak, kalau ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu yang harus kita tinggalkan. Secara pribadi, saya itu juga
mengikuti adat kebudayaan sebenarnya. Saya juga ikut kondangan, kenduri, hajatan ya, orang bilang katakan. Dulu itu saya kalau sore itu pakai kopiah, pakai sarung juga, pakai klompen juga. Saya biasa seperti itu memang. Loh, itu kan kebiasaan yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Kenapa tidak buat saya? Saya belajar budaya yang memang tidak melanggar firman Tuhan, dan saya tahu bahwa kebudayaan daerah kita ini tinggi nilainya, luhur tingginya. Nilainya itu tinggi. Dan saya jatuh cinta dengan ini, adat kebudayaan yang di tempat saya ada ini. Saya jatuh hati istilahnya. Dan saya berusaha memelihara itu sejauh itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang coba saya hidupi di dalam kehidupan saya, kekasih Tuhan. Ya. Di sini kita belajar seperti Abraham, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Abraham, kekasih Tuhan, supaya kita meninggalkan kehidupan lama, segala sesuatu itu. Kalaupun kekasih Tuhan di saat hari ini kita hidup sudah sebagai orang Kristen, dan kita lihat orang lain yang masih ada melakukan ritual, adat istiadat, kebiasaan, tradisi semua itu, jangan kita kowar-kowar, jangan kita khotbahi mereka, kamu sesat, kamu kafir. Orang Israel itu kalau melihat bangsa lain itu kan menyebutnya sebagai bangsa kafir, kekasih Tuhan. Kamu berdosa, kamu ahli neraka dengan melakukan semua itu. Jangan, kekasih Tuhan. Firman Tuhan tidak mengendaki kita berbuat seperti itu. Kalau mereka masih melakukan itu, biarkan. Memang itu pandangan mereka seperti itu, cara hidup mereka seperti itu. Dasar pemahaman kebenaran mereka adalah seperti itu, bukan firman Tuhan. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran firman itu. Firman Tuhan itu untuk kita pakai, kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Kalau ada orang-orang yang bertobat, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belajar Alkitab firman Tuhan, kita ajarkan seturut kebenaran firman Tuhan. Tapi jangan kita katakan orang-orang yang di luar kekristenan itu sebagai orang-orang yang kafir istilahnya, orang-orang, kalian salah jalan, sesat dan lain sebagainya seperti itu. Firman Tuhan tidak mengendaki seperti itu, kekasih Tuhan. Ya, ini yang harus kita pelajari juga. Kita harus menghormati rekan-rekan saudara kita yang lain yang masih melakukan ritual-ritual seperti itu. Kita hormati mereka, kita hargai sebagai sesama warga Indonesia. Kekasih Tuhan, kebiasaan ini, ritual-ritual, adat kebiasaan itu mengakar begitu kuat dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Ini turun-temurun diajarkan kepada kita. Terus turun-temurun sampai dalam kehidupan kita. Mendarah daging istilahnya saya sebutkan itu, mendarah daging dalam setiap kita menjadi norma hukum yang tidak tertulis. Istilahnya seperti itu, hukum yang tidak tertulis. Nah, tetapi setelah kita mengenal Tuhan Yesus di dalam keselamatan kita, setelah kita meninggalkan tradisi kebiasaan kita yang lama itu, kita jangan terjebak lagi dalam hal-hal yang sama, kekasih Tuhan. Setelah kita menjadi Kristen, jangan kita membawa adat kebiasaan bangsa Israel dalam kekristenan kita. Tidak boleh, kekasih Tuhan. Alkitab, kekristenan, firman Tuhan tidak mengajarkan adat kebiasaan bangsa Israel. Harus kita pahami itu. Tidak. Alkitab mengajarkan iman percaya di dalam Yesus Kristus. Keselamatan kabar baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cukup. Bukan adat kebiasaan dari bangsa Israel. Kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus sebagai manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Ada yang menertawakan opini ini, ya itu urusan kita masing-masing. Tapi sebagai umat Kristen kita percaya Tuhan Yesus adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Secara manusiawi Tuhan Yesus lahir di bangsa Israel, di tengah bangsa Israel. Alkitab lahir di tengah bangsa Israel juga. Tetapi jangan kita pandang bahwa setiap simbol-simbol agamawi, semua atau pakaian atau segala macam yang berbau Israel itu kita katakan sebagai yang rohani. Bukan, kekasih Tuhan, tidak seperti itu. Jangan salah pengajaran kita ya. Jangan kita mengajarkan yang tidak diajarkan oleh Alkitab, ya firman Tuhan. Jangan sampai kita terjebak. Kalau kita yang sudah kita tinggalkan kebiasaan lama kita yang dulu, jangan kita terjebak dalam hal yang baru.
yang sama, dalam lubang yang sama, cuman hanya dikemas dalam kemasan yang baru secara agamawi saja. Jangan sampai itu terjadi, kasih Tuhan. Mungkin kita ada yang tidak sadar seperti itu, tetapi ada juga yang memang kita mendapatkan pengajaran seperti itu. Saya katakan itu salah, tidak sesuai firman Tuhan, kasih Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kekristenan hanya mengajarkan iman, percaya, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin, kekasih Tuhan. Nah, ini kita akan belajar bersama ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau Abraham sudah dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim, kembali kita kepada membahas mengenai Abraham. Kalau hanya mengenai berkat materi jasmani, kita percaya bahwa Tuhan mampu memberkati Abraham di tanah leluhurnya, di tanah Ur Kasdim. Tetapi tadi kita sudah singgung, kenapa Tuhan harus memanggil Abraham keluar? Karena Tuhan mau Abraham hidup secara baru, secara penuh di dalam kehendak Tuhan, seturut firman Tuhan. Kita harus tahu akan hal ini, kasih Tuhan. Tuhan mau membentuk kehidupan Abraham beserta keluarganya menjadi hidup baru di dalam Kristus. Di dalam kehidupan yang tidak bercampur baur dengan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya, yang menyakiti hati Tuhan, kekasih Tuhan. Cara pandang kita, karakter kita, sikap perilaku kita, pola pikir kita, ya sesuatu hal-hal yang kita anggap sangat nilainya sangat tinggi seperti tadi itu, adat, kebiasaan, tradisi, yang ternyata bukan suatu hal yang tinggi nilainya menurut kebenaran firman Tuhan. Ya, ini kita harus pelajari Tuhan juga. Tuhan punya rencana dalam keluarga Abraham, rencana yang besar, yang luar biasa untuk Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa, kekasih Tuhan. Abraham harus meninggalkan semua latar belakang kehidupannya yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita berkata, aku bukan Abraham kok, aku bukan Lot kok. Alkitab ditulis pada waktu itu memang, tetapi Alkitab menjadi panutan kita, menjadi pengajaran buat kita sampai saat sekarang ini. Alkitab tetap up to date sampai sekarang, kekasih Tuhan. Kita harus tahu itu. Alkitab tidak hanya layak dibaca sekitar 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang Alkitab itu dipelajari, kita pelajari, kita selidiki bersama. Dan Alkitab itu tetap berkuasa sampai saat ini atas kehidupan kita. Kalau kita baca contoh sebagai Lot dan Abraham, demikian juga kehendak firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bangsa Israel itu dipanggil keluar dari Mesir, dari bangsa penjajahan selama kurang lebih 400 tahun, kekasih Tuhan. Itu mendarah daging, bagaimana lagi mental budak, kekasih Tuhan, sudah ada dalam bangsa Israel selama di Mesir. Saya pernah menyinggung hal ini. Tuhan itu berkuasa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu hanya 40 hari. Hanya 1 minggu lah. Itu sudah keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir itu dari dalam bangsa Israel, kekasih Tuhan. 40 tahun, bukan waktu yang singkat. Maksudnya apa? Segala adat, kebiasaan, tradisi Mesir yang sudah mengakar dalam kehidupan Israel. Coba kita bayangkan. Di tengah jalan setelah bangsa ini keluar dari Mesir, menggerutu kepada Musa. Loh, aku itu loh ndek Mesir, makan bawang bombay, makan ketimun dan segala macam. Saya pernah berdiskusi hal ini dengan Ibu Gembala, Bu Yoga ya. Bu Yoga, Ibu Gembala. Saya sebut Ibu Gembala, Ibu Gembala, karena memang kedudukan sebagai gembala. Kemarin itu kita sharingnya, saya tidak percaya kalau bangsa Israel itu dalam kondisi terjajah itu bisa hidup mewah di Mesir. Iya juga ya. Memang itu kan bukan sesuai fakta atau data yang ada. Itu adalah pengakuan bangsa Israel sendiri pada waktu itu bahwa Musa keluar dari Mesir. Bangsa Israel mengatakan, aku teringat pada waktu di Mesir begini. Hidup mewah begini. Padahal dia hidup terjajah pada waktu itu. Nah,
Bagaimana mental seperti ini loh kekasih Tuhan yang ada di tengah menjadi bangsa Israel. Tuhan makanya membutuhkan waktu 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Hanya untuk mengikis habis sikap kehidupan lama kita. Jangan kita berlama-lama kekasih Tuhan. Mempertahankan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini. Keluar kekasih Tuhan. Keluar dari kehidupan lama kita. Berlari kekasih Tuhan. Kita pelajari hal ini. Kalau mungkin kita tidak diperintahkan untuk keluar dari tanah leluhur kita. Bisa juga. Mungkin kita tidak, firman Tuhan tidak secara spesifik membawa kita keluar dari tanah asal kita, tanah kelahiran kita. Tetapi firman Tuhan menghendaki kita untuk keluar dari segala kegelapan kehidupan lama kita. Keluar kekasih Tuhan. Lari. Saya ulangi lagi. Kita harus lari. Apa kehidupan lama kita yang masih mengikat kita sampai saat ini? Coba kita cek kehidupan kita. Apakah karakter, sikap, hobi kita? Hobi bisa suatu hal yang menyakiti hati Tuhan juga. Ini lain waktu kita bahas itu. Banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mungkin adat, tradisi, ritual-ritual itu yang masih kita pelihara, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal ini mengikat kita tanpa kita sadari. Ada berapa banyak di antara kita kekasih Tuhan lahir sudah Kristen. Sudah sampai besar sudah Kristen. Setiap minggu beribadah ke gereja. Tengah minggu ada ibadah, ikut ibadah. Saya tidak menjelekkan hal itu luar biasa. Saya juga berusaha untuk hidup seperti itu. Tetapi nyatanya kehidupan lama itu masih kita pelihara sampai saat hari ini. Masih kita, selain kita hidup dalam kekristenan, kita juga hidup di dalam kehidupan lama, di dalam segala kebiasaan, karakter, tradisi, kebiasaan yang lama itu kasih Tuhan. Ini yang menyakitkan hati Tuhan. Kita mau mengambil keselamatan itu di dalam Kristus, tetapi kita tidak mau meninggalkan kehidupan lama kita kasih Tuhan. Ayo coba kita cek kehidupan kita. Saat hari ini, kehidupan bagaimana kita tidak bisa lagi berdiri di dua kaki. Saya ingat khotbahnya Om Novi mengatakan, kita tidak bisa hidup di dua kaki. Satu di sisi sini, satu di sebelah sini. Tidak bisa kekasih Tuhan. Itu menyakitkan hati Tuhan. Lebih baik kalau memang kita tidak jadi Kristen ya terserah, memang seperti itu. Daripada kita jadi Kristen tetapi hidup kita masih menghidupi di dalam hidup lama. Sekali lagi, jangan kita hidup di dua kaki kekasih Tuhan. Kita lihat Petrus. Petrus itu hidup di zaman Kaisar Nero. Kaisar Nero itu terkenal sebagai kaisar yang paling kejam sepanjang sejarah kekristenan. Fokus utama Kaisar Nero adalah dua, Paulus dan Petrus. Itu yang dikejar. Paling kejam sepanjang sejarah Kristen, Kaisar Nero yang menghanguskan bait suci sekitar tahun 60-70. Kekasih Tuhan, Petrus ini pada waktu itu terjadi penganiayaan yang luar biasa. Salah satunya adalah gladiator. Itu orang Kristen diadu dengan binatang dan segala penonton kayak di stadion gitu. Yang diadu itu orang Kristen diadu dengan binatang buas. Bayangkan kekasih Tuhan. Selain itu di malam hari tubuh orang Kristen diikat di tiang, dikasih minyak, dibakar hidup-hidup. Dan baunya bisa kita bayangkan. Itu di sepanjang jalan di taman-taman kekasih Tuhan. Kekejaman yang luar biasa. Mereka umat Tuhan gereja tuh awal-awal itu hidup di zaman seperti itu. Dan umat Tuhan waktu itu, karena Petrus dan Paulus ini menjadi fokus utama dari Kaisar Nero, jemaat mengatakan pergi dari Yerusalem. Pergilah keluar dari Yerusalem.
Dan akhirnya Petrus memutuskan untuk pergi dari Yerusalem, keluar dari Yerusalem. Tapi di tengah jalan, Petrus mendapatkan penglihatan. Dia melewatkan bertemu dengan Tuhan. Dan saat itu Petrus mengatakan, menjadi istilah yang sangat terkenal sampai saat dalam biografi Petrus, Quo vadis Domini. Mau kemanakah engkau Tuhan? Itu pertanyaan Petrus kepada Tuhan yang dia temui waktu itu. Tuhan Yesus mengatakan waktu itu, aku mau kembali ke Yerusalem untuk disalibkan kedua kali. Petrus terhenyak dengan hal itu. Petrus sadar dengan apa yang sudah, dengan pilihan yang sudah dia ambil. Dia meninggalkan jemaat yang sedang dalam aniaya yang besar. Dan dia menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun dengan itu, dengan dorongan kehendak dari jemaat Tuhan waktu itu. Oleh sebab itu, oleh pernyataan, oleh penglihatan itu, Petrus kembali ke Yerusalem dan memimpin pergerakan Kristen sampai akhir hayatnya Petrus. Kekasih Tuhan. Kasih Tuhan, kita tahu Petrus mati disalib. Sampai akhir hidupnya, Petrus minta pada waktu akhirnya Petrus ditangkap dan disalib. Petrus minta untuk disalib terbalik. Petrus merasa tidak layak untuk mati sama seperti Tuhannya. Kekasih Tuhan. Sedemikianlah Petrus menghidupi kekristenan itu di dalam kehidupan dan pelayanannya. Petrus minta terbalik, disalibkan terbalik. Karena Petrus merasa tidak layak untuk mati sama seperti Tuhan Yesus. Bagaimana kita sekarang hidup di zaman milenial ini? Semua serba ada. Kehidupan sehari-hari kita hanya mengoperasikan gadget. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan kehidupan gereja awal, kekasih Tuhan? Sekiranya firman Tuhan, renungan firman Tuhan malam hari ini boleh membawa kita semuanya kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau kita lihat dari contoh-contoh di Alkitab itu, mereka berani bayar harga. Mereka korbankan apa saja demi untuk hidup Kristen mereka, iman Kristen mereka. Mereka tinggalkan semua hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita pegang sampai saat hari ini? Tidak masalah seberapa lama kita sudah hidup di dua kaki istilahnya. Tidak masalah seberapa lama kita sudah hidup di dalam kehidupan lama kita. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak lagi kita hidup di dalam kehidupan lama kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang bersama-sama membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan membawa kita seturut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita angkat satu lagu, kekasih Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat diri kita, kita lihat hidup kita. Bagaimana kehidupan kita. Firman Tuhan ini seperti cermin di saat kita mendengarkan firman Tuhan itu kita seperti melihat diri kita, bagaimana sikap hidup kita. Bagaimana kita menghidupi kekristenan itu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus kau Haleluya. yang menyelamatkanku. Haleluya. Haleluya. Kau memberikanku hidup Amin. dan Firman-Mu ya dan pengharapan. amin. Haleluya. Ku ikut Haleluya. kehendakmu. Haleluya. Ku perlu Haleluya.
bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup Tuhan, ku hidup bagimu. Mataku tetap tertuju padamu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran, Engkau kebenaran kami yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Haleluya. menjauhkanku Haleluya. dari kasih-Mu. Haleluya. 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 Kekasih Tuhan, saat malam hari ini seberapa kita yang ada, yang kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, seberapa kita kalau kita masih ada ikatan kegelapan di dalam kehidupan kita, masih terikat dengan kehidupan lama kita. Kita berdoa bersama-sama dalam kasih Kristus. Kita datang kepada Tuhan. Kita meminta Tuhan melepaskan dari kehidupan kita, dari kehidupan lama kita. Dan kita mau hidup baru seturut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dengan segala kebenaran firman-Mu. Janji keselamatan yang Engkau berikan, kebenaran itu dalam kehidupan kami. Kami sudah ada di dalam yang benar Tuhan, di dalam keselamatan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengangkat kami dari lumpur dosa, menaruh kami atas batu karang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, setiap kami yang terikat dengan kehidupan lama kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekiranya kuasa Tuhan
dilimpahkan dalam setiap kita, diberikan kemenangan untuk kita, diberikan kemampuan untuk kita umat Tuhan hidup turut kebenaran firman Tuhan, untuk kita menghidupi firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan langkah, di dalam setiap langkah hidup kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekiranya firman-Mu Engkau tanamkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi dengan firman, dengan Roh Kudus-Mu, meteraikan dalam kehidupan kami, memimpin setiap langkah kehidupan kami Tuhan, seturut kebenaran firman-Mu. Memperbaiki, menegur kehidupan kami, membangun, menguatkan iman pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, mengucap syukur kita sudah menyelesaikan renungan kita malam hari ini. Kiranya firman Tuhan tetap tertanam dalam pimpinan kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Sampai jumpa lagi di dalam streaming kita berikutnya hari Rabu dan Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Immanuel.